Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 10 berkas yang wajib diupload ketika pemberkasan P3K. Yang pertama adalah foto 3x4, di mana foto ini teman-teman yaitu foto terbaru dengan backgroundnya merah dan diwajibkan untuk ukurannya di bawah 500 kilobyte. Jika teman-teman punya di atas 5 kilobyte, itu bisa mengkompresnya menggunakan dua cara, yaitu offline dan online. Ketika offline itu bisa menggunakan Paint atau Photoshop, ketika online itu bisa menggunakan I Love PDF. Seperti itu teman-teman. Berkas yang kedua adalah berkas ijazah. Yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman, yaitu ijazah yang ketika kita mendaftar P3K, bukan ijazah terakhir kita, tapi ijazah ketika kita mendaftar di P3K. Bagaimana kita memiliki ijazah lebih tinggi daripada saat kita mendaftar P3K? Itu belum diupload teman-teman, tapi yang di sini yang diupload adalah ijazah ketika kita mendaftar P3K. Jadi kita mendaftar menggunakan ijazah S1, maka yang diupload adalah ijazah S1 kita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ijazah itu di-scan kemudian dalam bentuk PDF dan ukurannya harus kurang dari 1 MB. Kembali lagi kita bisa menggunakan ketika offline atau online. Ketika off kita bisa menggunakan Photoshop ataupun Paint, dan ketika on kita bisa menggunakan I Love PDF. Seperti itu teman-teman. Berkas yang ketiga teman-teman adalah transkrip. Sama, transkrip ketika kita mendaftar P3K, bukan transkrip dari pendidikan terakhir kita. Jadi kalau kita memiliki gelar lebih tinggi, transkripnya belum digunakan. Transkrip kemudian di-scan dengan, kalau saya sarankan menggunakan scanner, alat scanner teman-teman, bukan foto scanner, karena di sini sangat krusial, di mana nanti kalau ada beberapa berkas yang dianggap buram atau tidak jelas, takutnya kita mendapatkan pengumuman yang tidak kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian transkrip ini harus di-scan dengan menggunakan interscan model PDF dan di bawah 1 MB teman-teman. Seperti itu. Berkas yang keempat itu adalah surat pernyataan teman-teman. Surat pernyataan di sini ada dua. Yang pertama adalah surat terkait dengan 5 poin, dan yang terakhir sama dengan 5 poin juga. Surat pertama itu terkait, yang pertama, teman-teman itu tidak pernah dipidana lebih dari 2 tahun. Itu poin pertama. Poin yang kedua itu teman-teman tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, TNI, Polri, atau sebagainya. Tidak pernah diberhentikan. Poin yang ketiga, teman-teman itu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, Polri, dan TNI. Seperti itu. Jadi tidak pernah diberhentikan atau tidak sedang dalam posisi calon, seperti itu. Yang poin keempat itu teman-teman itu tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik. Dan poin yang kelima itu teman-teman itu harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu adalah surat pernyataan pertama. Surat pernyataan kedua itu terkait bahwasanya itu teman-teman itu adalah warga Indonesia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu poin 1 teman-teman. Untuk poin 2, tidak terlibat dalam organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah. Yang ketiga itu teman-teman sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketergantungan kepada narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini poin nomor 3 ini nanti dibuktikan dengan surat sehat jasmani, rohani, dan psikotropika. Nomor 4 teman-teman itu teman-teman bersedia mengabdi di pemerintahan yang didaftar, dan yang terakhir adalah dianggap mengundurkan diri jika teman-teman itu mengajukan pindah sesuai peraturan pemerintahan. Dua surat ini teman-teman di-scan dalam satu PDF, kemudian harus di bawah 1 MB. Seperti itu teman-teman. Soal nomor 5 SKCK teman-teman. Nah, di sini SKCK alhamdulillah dulu saya membuatnya sangat gampang teman-teman. Berangkat pagi, siangnya udah siap pulang. Kisaran 1 jaman selesai teman-teman. Cukup senggang untuk mengurus berkas-berkas yang lainnya teman-teman. Nah, kemudian SKCK ini teman-teman kita scan dalam bentuk PDF dan harus di bawah 1 MB kembali lagi. Bagaimana kalau kita nyekennya di atas 1 MB? Kita bisa menggunakan dua metode, online dan offline. Bisa menggunakan on
itu menggunakan I Love PDF atau aplikasi online yang lain, atau menggunakan yang off, yaitu bisa menggunakan Photoshop dan aplikasi yang lain. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada yang keenam, surat sehat jasmani dan rohani, teman-teman. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, yang harus teman-teman ketahui itu ditandatangani oleh dokter yang memiliki status PNS atau NIP. Baik yang sehat jasmani ataupun sehat rohani harus ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP itu teman-teman. Nah, suratnya ada 2 teman-teman, namun setiap masing-masing surat itu ada lampiran terkait hasil pemeriksaan. Jadi ada 4 surat nanti. 4 surat ini nanti di-scan, dijadikan satu PDF teman-teman. Kemudian harus di bawah 1 MB karena ketentuannya harus di bawah 1 MB untuk upload. Nah, seperti itu. Untuk urutannya, jadi surat keterangan sehat, baru surat lampiran pemeriksaan, kemudian surat rohani, kemudian baru laporan hasil tes kerohanian, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu surat bebas narkoba teman-teman. Nah, sama dengan surat yang nomor 6 tadi teman-teman, di sini adalah harus ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP teman-teman. Nah, di sini sama ada surat keterangan, kemudian di belakangnya pemeriksaan laboratorium itu teman-teman. Nah, kedua surat ini kemudian di-scan, dijadikan satu PDF dan harus di bawah 1 MB teman-teman. Selanjutnya adalah surat pengalaman. Saya yakin teman-teman memiliki banyak pengalaman melalang buana. Di sini teman-teman harus mengumpulkan surat-surat pengalaman. Nah, di sini harus di-scan menjadi satu PDF teman-teman dan di bawah 1 MB untuk syarat uploadan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ke-9 adalah scan surat DRH. Nah, ini setelah teman-teman mengisi DRH secara online, itu kan kita bisa mendownloadnya secara Word, kemudian kita isi. Setelah kita isi, kita scan lagi teman-teman. Nah, semua surat DRH itu kita jadikan satu file teman-teman, dan perlu diketahui semuanya harus dalam satu file urut dan di bawah 1 MB teman-teman. Nah, ini kemarin saya yang agak kesulitan di sini mengkompres DRH teman-teman, karena kalau nggak salah ada 7 atau 8 lembar yang di-scan gitu teman-teman. Selanjutnya yang 10 adalah surat lamaran. Di sini teman-teman, dulu kami ini membuat surat lamarannya tulis tangan teman-teman. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk menyekannya. Ini mohon maaf, dulu saya hanya menggunakan kamera HP Ceng-Ceng Po. Mohon maaf teman-teman. Yang penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah harus jelas, berbentuk PDF, dan harus di bawah 1 MB. Seperti itu teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, mohon subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.